Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan seputaran crypto, make sure hit subscribe buttonnya and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya akan update kembali tentang pergerakan Bitcoin. Hari ini Bitcoin pergerakannya cenderung sideways ya, mengingat memang biasanya di weekend hal itu wajar terjadi karena balik lagi institusi perbankan itu cenderung libur, sehingga secara volume atau volatility market itu cenderung berkurang dibandingkan dengan hari biasa. Oke, nah teman-teman, untuk memberikan update ke teman-teman, saya putuskan akan clear chart saya ya dengan beberapa analisis yang sebelumnya mungkin teman-teman sering lihat ya ketika mampir ke dalam channel saya. Nah, cuman supaya untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis juga, saya akan start ulang chart ini dari kosong sehingga teman-teman bisa menilai ya sekiranya apakah analisis kita ini bisa dikatakan cukup baik atau tidak gitu ya. Nah, so far teman-teman, saya pengen kasih beberapa point of view teman-teman terkait untuk time frame daily, di mana ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini masih ada potensi kita ngelihat Bitcoin itu mengalami pelemahan walaupun setelah penguatan seperti ini gitu ya. Nah, pada dasarnya sih kita ngelihat ada semacam trendline baru terbentuk pada bagian bottomnya, di mana trendline ini nantinya bisa kita gunakan sebagai indikasi apakah Bitcoin itu bisa turun atau cenderung penguatan gitu ya. Kalau misalkan kita bisa break dari trendline yang ada di sini teman-teman, tentunya kita akan melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya dan bisa sampai ke area kisaran area 65.000 something hingga seterusnya gitu ya. Nah, so far kalau misalkan kita lihat pergerakan Bitcoin berdasarkan exponential moving average, kita ngelihat EMA 21 dan 50 sudah kembali cross ya. Artinya di sini sudah memberikan semacam indikasi awal bahwa bullish atau bull trend itu akan melanjutkan pergerak atau melanjutkan bisa dibilang dominasinya terhadap si market ya. Nah, sementara kita lihat Bitcoin ini sebenarnya tertahan ya pada satu level resistance yang sudah kita bahas beberapa saat lalu, yaitu di kisaran kurang lebih area, mungkin untuk lebih precise saya akan ambil tailnya juga di kisaran area 48.796 dolar ya. Area ini itu harus berhasil di take out sama Bitcoin supaya dia bisa kembali testing terhadap area-area 50.000 dolar ya. Seperti yang kita ketahui, di area tersebut itu merupakan area yang bisa dibilang waktu lalu itu menyebabkan banyak orang tersangkut ya, karena cukup confident melihat Bitcoin mengalami penguatan dan ternyata bisa dikatakan ini false break ya. Akhirnya dia kembali ke dalam gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa area resistance yang menurut saya menjadi dinding cukup tebal bagi Bitcoin, yaitu di kisaran 48.700 dan 49.800. Untuk lebih detailnya, mungkin akan saya bahas melalui time frame yang lebih kecil nantinya. Nah, so far kalau misalnya untuk time frame daily, menurut saya cukup dengan ini saja kita sudah bisa mendapatkan informasi bahwa Bitcoin ini memang saat ini posisinya cukup strong ya, karena pergerakannya cenderung impulsif ya, atau sangat kuat gitu. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita lihat sekilas teman-teman, sebenarnya di kisaran area ini itu bisa dikonsider sebagai pembentukan satu pattern yang dinamakan dengan double bottom pattern ya. Kalau misalkan menggunakan double bottom pattern, maka yang kita lihat itu untuk mengukur targetnya adalah berdasarkan panjang dari bagian bawahnya ke neckline-nya, dan itu berarti sebetulnya targetnya di kisaran area ini itu sudah tercapai teman-teman. Nah, tinggal kita ngelihat aja nih apakah si Bitcoin ini akan mengalami koreksi atau justru cenderung melanjutkan penguatan gitu ya. Ada beberapa adjustment yang akan saya lakukan terhadap chart ini teman-teman. Pertama, kita waktu lalu menggunakan Elliott Wave Theory ya untuk melakukan analisis, sehingga perhitungannya menurut saya saat ini personally mungkin seperti ini ya. Ini cenderung ke arah wave 3 dan ini wave 4. Setelah itu kita melanjutkan ke wave 5-nya. Dimana pada perhitungan ini itu adalah ABC correction teman-teman ya. Karena saat ini kita sudah bisa dikatakan cukup terkonfirmasi ya bahwa BTC ini sudah tidak mampu melanjutkan trennya atau tren penurunannya ya. Downtrend itu kan tentunya diawali oleh lower low
lower high. Nah, posisinya saat ini itu sudah tidak ada lower high yang terbentuk ya. Harusnya kan dia membentuk lower high dan kemudian melanjutkan lower low. Tapi di sini kita sudah melihat Bitcoin setidaknya sudah menginvalidate atau menggagalkan rencana bearish untuk meneruskan pelemahannya gitu. Karena waktu lalu kita sudah sempat bahas juga ya, membentuk semacam descending channel. Dan karena sudah break dari descending channel, otomatis secara probabilitas kita ngelihat Bitcoin untuk mengalami penguatan kembali itu cenderung lebih tinggi. Nah, teman-teman, ini yang perlu teman-teman pahami. Bukan berarti kita tidak akan melihat Bitcoin koreksi. Oke? Koreksi itu merupakan suatu hal yang wajar, dan jikalau terjadi koreksi, bisa saja koreksinya itu sebatas hanya sampai di kisaran area $44.000 ya, dimana area tersebut itu sebelumnya merupakan area penting bagi Bitcoin ya, either ke 44.000 atau mungkin hanya kisaran $45.000 teman-teman. Dan kalaupun demikian dia membentuk koreksi seperti ini, teman-teman harus pahami bahwa ini adalah proses transisi yang dibutuhkan oleh Bitcoin, yaitu membentuk yang namanya higher low, sehingga nantinya sebagian orang akan berkata bahwa ini membentuk yang namanya inverse head and shoulders before dia melanjutkan penguatannya. Oke? Nah, apakah pasti akan terjadi seperti itu? Ya, enggak juga teman-teman. Balik lagi, yang namanya trading itu semuanya adalah probabilitas. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari kepastian, menurut saya nggak ada yang bisa kasih teman-teman. Ya, tetap kita harus sadari bahwa kita di sini itu bereaksi atas informasi yang diberikan oleh market terhadap kita. Dan tentunya untuk bisa melakukan action yang tepat, kita memerlukan yang namanya technical analysis di luar hanya fundamental. Dan kalau misalnya teman-teman bilang fundamental penting nggak sih? Ya penting lah teman-teman, karena penggerak dari market itu tentunya fundamental. Tapi berbicara untuk entry point itu tentunya membutuhkan technical analysis supaya kita tahu timing yang terbaik untuk kita entry. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain begitu fundamentalnya positif, teman-teman entry malah kesangkut? Oke, nah disitulah teman-teman membutuhkan informasi dari technical analysis, dan itu menurut saya cukup penting gitu. Makanya ada yang dinamakan fundamental analysis dan technical analysis, dan keduanya ini sebenarnya menurut saya bersinergi ya untuk membantu kita dalam trading supaya menghasilkan profit gitu. Jadi nggak ada satu antara lainnya yang lebih unggul gitu. Menurut saya keduanya itu punya peranan penting. Oke? Nah, sedikit ceramahnya ya teman-teman. Nah, untuk pergerakan saat ini saya pikir kita sedang menuju ke wave 5, which means saat kita menuju ke wave 5 itu tentunya juga berproses melalui yang namanya Elliott Wave Theory ya. Nah, sementara teman-teman, saya akan bring back kembali descending channel-nya ya. Untuk posisi breakout dari descending channel tentunya di sini sudah memberikan kita konfirmasi kuat bahwa Bitcoin ini saat ini mengalami penguatan yang signifikan. Karena kalian bisa lihat ya, secara volume itu juga mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu ya, atau mengalami spike gitu. Artinya memang kita bisa katakan bahwa breakout yang terjadi di sini itu bukanlah false breakout, melainkan konfirmasi breakout yang cukup kuat dan strong gitu. Nah, kalau misalkan kita bawa ini menjadi lebih sederhana teman-teman, simple aja kita bisa lihat bahwa di area ini itu terdapat sebuah resistance yang menahan pergerakan Bitcoin, di mana area ya kita bilang berarti kisaran 48.000 sampai kisaran 500 sampai kisaran 48.900. Artinya akan saya munculkan di sini sebuah kotak agar teman-teman bisa memahami ya bahwa resistensi itu bukanlah berupa sebuah titik gitu, melainkan sebuah kotak ya. Nah, kalau misalkan saya tambahkan kembali ya, berdasarkan perhitungan Elliott Wave Count, karena kita kan pengen tahu nih potensi dia reboundnya itu sampai mana gitu ya. Nah, consideration saya itu adalah Bitcoin bisa menguat sebetulnya di atas area 48.000. Pertama teman-teman, so far kita ngelihat di sini ada resistance dan cukup wajar. Nah, yang menariknya adalah di area ini itu Bitcoin tertahan teman-teman, dan dia tidak langsung yang namanya reverse ya. Teman-teman perlu ingat ya, salah satu rules atau key point yang diperlukan untuk kita mengidentifikasi suatu support dan resistance, di mana market tersebut dalam keadaan kencang dia harus stop and reverse. Oke, contohnya adalah seperti ini ya, dia stop and reverse. Oke, begitu pula sebaliknya, dia stop and reverse ya. Nah, kalau misalkan hal tersebut sudah dikonfirmasi, maka kita bisa tahu bahwa area resistance ini bisa dikatakan cukup dihormati lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang posisinya dia tidak stop and reverse, stop
Iya, tapi bisa jadi ini hanyalah sementara saja teman-teman. Karena kalau kita lihat dengan saksama pada time frame 4 jam, itu sebetulnya terbentuk semacam triangle pattern ya, atau semacam bullish pattern gitu. Nah, sebetulnya sih kalau misalkan kita berbicara terbentuk bullish pattern ini, kita perlu fokus terhadap bagian atasnya teman-teman. Dalam arti, apakah si Bitcoin ini mampu membreak resistance tersebut sekaligus break resistance yang ada pada box kuning ini. Jika breakout terjadi dan tentunya diiringi dengan volume yang cukup kuat atau volume yang cukup tinggi teman-teman, maka simple, kita bisa ngelihat Bitcoin melanjutkan penguatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya saat ini kesimpulannya seperti apa? Apa yang saya yakini akan terjadi terhadap Bitcoin? Pertama teman-teman, kita perlu melihat bahwa saat ini kita itu berada di teritori yang menurut saya cukup penting bagi seller. Karena seller terakhir taking profit terhadap area ini, atau asik short terjadi terhadap area ini. Nah, for some reason di area ini saat ini tidak men-trigger para seller tersebut atau para whales yang mungkin sebelumnya taking profit untuk kembali melakukan taking profit. Artinya teman-teman, sebetulnya consideration saya adalah area ini memang merupakan area yang mungkin ya secara probabilitas itu akan dipertahankan oleh si buyer, dimana tentunya hal ini akan membawa Bitcoin untuk kembali penguatan. Dan jikalau kita tidak salah teman-teman ya, ini kalau kita tidak salah ya, balik lagi sesuai ya, kita berharap lah ya, istilahnya ada ekspektasi di balik penguatan ini. Maka ekspektasi yang bisa kita harapkan adalah Bitcoin mampu break sampai kisaran area 2618 untuk menuntaskan wave 3-nya dia sebelum akhirnya dia terkoreksi, terpullback untuk kemudian penguatan lebih tinggi lagi teman-teman. Oke. Nah, hal itu tentunya kalau menurut saya itu bergantung daripada apakah si Bitcoin mampu break pada triangle ini dan juga pada si trendline yang ada, pada resistance line yang ada pada kisaran area 48.000 ya. Breakout pada area tersebut, ingat, dengan volume maka akan memberikan Bitcoin peluang untuk kembali menembus area resistance dan penguatan secara langsung teman-teman. Artinya pada time frame daily kita akan melihat pergerakannya ini akan sangat impulsif teman-teman ya. Jadi di sini wave 1, wave 2-nya, lalu kemudian wave 3-nya mungkin akan langsung menuju ke area terakhir di sini ya, sebelum akhirnya dia terkoreksi dan menyelesaikan wave 5-nya dia secara overall pergerakan dari elite wave count yang terjadi di area $30.000. Oke. Nah, hal tersebut itu saat ini kita masih perlu konfirmasi yang jelas. Jadi ingat teman-teman, kita trading bukan based on spekulasi. Kalau spekulasi, saya mungkin akan bilang ke teman-teman saat ini, guys, kita lihat pergerakannya cenderung penguatan, artinya kita sudah break dari trendline dan juga sudah menunjukkan volume atau momentum dari buyer yang cukup signifikan. Nah, teman-teman saat ini sudah boleh beli. Misalkan seperti itu. Nah, itu artinya saya mengajak teman-teman untuk sama-sama berspekulasi, di mana secara kondisi market sendiri menunjukkan ada yang namanya ketidakpastian gitu ya. Memang sih yang namanya proses seperti ini itu adalah proses koreksi yang sedang terjadi terhadap market ya. Atau kita bisa katakan proses sideways itu adalah sebuah proses terbentuknya sebuah liquidity order gitu ya. Atau building liquidity order. Benar nggak sih? Ya, building order atau building liquidity lah, kita bilang seperti itu gitu ya. Artinya tidak ada yang sell di sini, tapi tidak ada yang beli juga teman-teman ya. Saat ini kita perlu kepastian dari mereka ya. Ibaratnya nih, ini bear ya, di sini bull. Sama-sama sedang fighting. Pertanyaannya mana yang menang? Nah, saat dia menang karena kita plankton, disitulah kita akan ikut teman-teman. Oke? So I'm going long after the price show to me that it's already breakout. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. So, mudah-mudahan video yang saya sampaikan kali ini itu bisa lebih jelas ya, terutama untuk minta yang kejelasan. Karena balik lagi gini teman-teman ya, saya sedikit sharing ya. Di Indonesia ini ya, terutama netizen di dunia kripto maupun di dunia trading gitu ya, itu kecenderungannya memiliki sifat atau naluri untuk yang namanya FOMO gitu. Artinya saya di sini memberikan outlook-nya atau sharing outlook yang menurut saya cukup sesuai gitu dengan gaya trading saya. Belum tentu saya entry
di harga saat itu gitu ya. Bisa jadi saya punya timing yang berbeda dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman consider bahwa wah yang saya ngomong ini sudah pasti terjadi dan lain sebagainya, guys, it's not my fault, oke? Karena itu adalah cara berpikirnya teman-teman gitu. Bukan saya yang mengatakan demikian. Bahkan saya seorang diri pun tidak bisa memastikan 100% apa yang akan terjadi terhadap kondisi market. Balik lagi, saya bukan siapa-siapa, saya bukan whales, saya bukan orang yang memegang kendali atas pasar. Jadi teman-teman harap sadari hal tersebut, oke? Tambahan dari saya terakhir adalah trade based on what price shows to us. Itu aja teman-teman ya. Kalau misalkan breakout, then itu artinya clearly market bisa mengalami penguatan lagi dan melanjutkan pergerakan saat ini. Yang artinya teman-teman bisa aja melakukan long pada saat breakout terjadi. Atau mungkin bagi yang sabar, mungkin karena takut nggak mau harganya ketinggian, bisa tunggu pullback terlebih dahulu setelah testing dan konfirmasi entry kembali gitu ya. Nah kalau misalkan drop terjadi lalu dia terjadi pullback, ya simple teman-teman, anggaplah ini sebuah diskon yang diberikan oleh market terhadap kita, sehingga kita bisa entry dengan harga yang bisa kita katakan itu lebih murah dibandingkan harga saat ini. Oke? Jadi break ke bawah bukan berarti kita harus short gitu ya, nggak harus seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara pergerakan sekarang, Bitcoin itu sudah mulai transisi, ya kalian boleh pikir ini mungkin membentuk semacam cup and handle, artinya nanti akan ada koreksi dulu sebelum dia penguatan lagi dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Jadi symmetrical triangle, apakah pasti pattern yang akan membuat Bitcoin bergerak sesuai dengan kemauan kita? Belum tentu juga ya. Bisa jadi dia membentuk semacam si cup and handle tadi teman-teman, oke? Bisa jadi juga dia membentuk semacam yang namanya bull flag pattern, atau bisa jadi juga dia membentuk yang namanya double top pattern teman-teman, oke? So there's so many possibility in market, dan kalian tahu yang trading itu bukan cuma saya, kamu, dan dia atau orang ketiga gitu ya, tapi yang trading itu ada banyak sekali ya, jutaan orang bahkan miliaran orang. Artinya untuk kita melakukan analisis terhadap psikologis mereka itu akan sangat butuh ketelitian. Oke? So once again, sorry banget kalau videonya agak panjang karena saya sedikit curhat ya. Thank you so much buat teman-teman yang sudah mendengarkan curhatan saya sampai selesai. Karena kalian luar biasa, tulis di kolom komentar 1,5% karena saya ingin tahu siapa aja yang nonton video ini bener-bener sampai selesai. Karena ini videonya cukup panjang nih, udah 17 menitan. Oke? Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys like this content, dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka, leave your thumbs up, share video ini ke teman-teman kalian, dan juga bagi yang pertama kali datang dan nonton sampai selesai, biasanya sedikit sih, make sure kalian hit subscribe buttonnya dan tombol loncengnya supaya mendapatkan informasi dan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Oke? So once again, thank you very much. Happy weekend everyone. God bless, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.